Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa negara bisa hancur bahkan tanpa diserang musuh dari luar? Apakah kehancuran itu bermula dari hilangnya keadilan atau diamnya rakyat terhadap kezoliman? Mengapa hukum makin tajam ke rakyat kecil tapi tumpul saat berhadapan dengan yang berkuasa? Apakah ini hanya kebetulan atau pertanda dari sesuatu yang lebih besar? Hari ini, saat kita menyaksikan beban pajak yang menyesakkan, hukum yang tak lagi memihak, kekuasaan yang diwariskan pada kroni, dan ketimpangan yang makin lebar, kita harus bertanya, apakah kita sedang menuju kehancuran seperti yang pernah diperingatkan Nabi Muhammad SAW? Mari kita renungi satu persatu, bukan untuk menghasut, tapi untuk menyadarkan. Sebab diam atas kerusakan adalah awal dari kehancuran itu sendiri. Tidak ada yang salah dengan pajak, asal adil, wajar, dan tepat sasaran. Tapi hari ini, di negeri ini, kita makin sulit membedakan mana yang disebut pajak, mana yang disebut pungutan, dan mana yang sebenarnya bentuk perasan. Bayar pajak karena negara menuntut rakyatnya, mau bagaimana lagi, bayarkan saja. Begitulah kalimat pasrah yang sering kita dengar dari rakyat kecil. Tapi sampai kapan rakyat harus terus menunduk, sementara para pemilik modal dan konglomerat bisa menghindar lewat celah hukum? Kita harus jujur, negara ini bukan hanya menarik pajak dari penghasilan, tapi dari makan, jualan, bahkan dari niat baik rakyat untuk berbagi. Dan yang lebih mengerikan adalah peringatan dari Rasulullah SAW sendiri. Sesungguhnya, pemungut pajak, al-muqs, itu di neraka. Ini bukan peringatan main-main. Dalam riwayat lain, Rasul menyebut al-muqs sebagai orang yang mengambil pungutan dari rakyat tanpa hak dengan cara menindas atau memaksa. Dan dalam hadis sebelumnya, Nabi bersabda, pemimpin yang mengambil harta rakyat tanpa hak akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Hari ini, banyak petugas pajak, oknum aparatur, dan sistem fiskal yang lupa. Pajak bukan soal angka, tapi soal amanah. Pajak bukan alat menekan rakyat, tapi sarana membangun keadilan. Namun, ketika negara tak punya cukup pendapatan produktif, dan malah menjadikan rakyat sebagai sumber peras, maka sistem itu berubah dari alat negara menjadi alat penindasan. Maka bersiap-siaplah wahai para pemungut pajak, bila tugas itu dijalankan tanpa keadilan dan belas kasih, karena sabda Nabi sangat jelas. Ancaman akhirat bukan hanya bagi yang korupsi, tapi juga bagi yang menarik pungutan zolim. Negara kuat bukan karena pajaknya tinggi, tapi karena keadilannya dalam memungut. Karena ketika rakyat hanya dibebani, tanpa dilindungi, maka perlahan yang dibangun bukan kemakmuran, tapi kehancuran. Setiap bangsa yang ingin bertahan harus menegakkan hukum secara adil. Tapi bagaimana jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Di negeri ini, kita sering menyaksikan pemandangan yang menyakitkan. Seorang ibu tua mencuri makanan karena lapar, dihukum cepat, diviralkan, dipermalukan. Sementara, pejabat mencuri miliaran, triliunan rupiah uang rakyat, disidang bertahun-tahun, bahkan dibela oleh pengacara mahal dan diberi ruang bicara di media. Keadilan telah dipermainkan. Hukum bukan lagi pelindung keadilan, tapi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan jauh sebelum ini terjadi. Sesungguhnya, yang membinasakan umat sebelum kalian adalah jika orang mulia mencuri, mereka membiarkannya. Tapi jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya. Itulah penyakit hukum yang telah menjangkiti banyak bangsa sebelum kita. Dan kini gejalanya jelas terasa di negeri ini. Saat hukum menjadi alat bagi kekuasaan, bukan lagi penegak keadilan, maka kehancuran bukan sekedar kemungkinan, tapi kepastian. Dan yang lebih menyedihkan, masyarakat kecil pun mulai kehilangan kepercayaan. Mereka tidak lagi berharap keadilan datang dari pengadilan. Mereka tidak lagi yakin bahwa hukum bisa membela mereka. Apakah ini bukan pertanda bahwa pondasi negara mulai retak? Dalam sebuah negara yang sehat, jabatan adalah amanah. Pemimpin dipilih karena kapasitas dan integritasnya. Tapi, bagaimana jika jabatan justru jatuh ke tangan yang salah? Hari ini kita menyaksikan kursi-kursi penting diisi oleh orang yang tidak kompeten. Mereka naik bukan karena keahlian, tapi karena koneksi. Bukan karena pengabdian, tapi karena loyalitas politik. Bukan karena visi membangun, tapi karena nafsu menguasai. Jabatan jadi mainan. Lelang kekuasaan dibungkus dalam retorika politik dan pencitraan media. Yang berkompeten disingkirkan, yang menjilat diangkat.
Nabi Muhammad SAW memperingatkan umatnya dengan sangat jelas, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dan lihatlah sekarang, kita tak kekurangan orang hebat, cerdas, dan berintegritas. Tapi mereka kalah oleh sistem yang lebih mementingkan relasi daripada kapasitas. Kekuasaan telah berubah dari amanah menjadi hadiah politik. Apa yang bisa kita harapkan dari negara yang dikuasai oleh orang yang tidak paham tugasnya, yang hanya mengejar kekayaan dan pujian, tapi abai pada penderitaan rakyat? Inilah akar dari banyak krisis hari ini. Saat jabatan diserahkan kepada yang salah, maka keputusan pun akan salah. Dan salah kelola negara pada akhirnya hanya akan membawa kita menuju jurang kehancuran. Kezoliman tidak bisa hidup sendiri. Ia butuh ruang, dan ruang itu tercipta saat rakyat memilih diam. Diam atas korupsi, diam atas ketidakadilan, diam saat saudara sendiri ditindas karena menyuarakan kebenaran, diam saat kezoliman dilegalkan atas nama stabilitas. Kita sering berkata, percuma bersuara tidak akan berubah. Tapi justru dari diam itulah kerusakan makin menjadi. Dan kelak diam itu akan ditagih harganya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, jika manusia melihat kemungkaran namun tidak mencegahnya, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka semua. Lihat sejarah, bangsa-bangsa besar pernah hancur bukan hanya karena pemimpin zolim, tapi karena rakyat yang memilih bungkam. Ketika rakyat takut bersuara, ketika suara-suara kebenaran dibungkam, dan masyarakat merasa lebih aman dalam ketakutan, saat itulah kezoliman berkuasa tanpa batas. Dan jangan kira kita akan aman hanya karena kita tidak ikut berbuat zolim. Diam saat kezoliman merajalela adalah bentuk persetujuan yang membunuh perlahan. Kezoliman yang dibiarkan akan menjadi sistem, dan ketika sistem rusak, maka seluruh negeri ikut terperosok. Setiap bangsa pasti memiliki jurang antara kaya dan miskin. Tapi yang membahayakan adalah ketika jurang itu dibiarkan menganga lebar. Dan yang lebih parah, ketika negara justru berpihak pada mereka yang berada di atas. Hari ini kita menyaksikan harta berputar di kalangan elit. Proyek-proyek besar, konsesi tambang, izin usaha raksasa semua mengalir ke tangan segelintir orang. Sementara rakyat kecil harus berebut bantuan, bertahan dari kenaikan harga, dan digencet berbagai pungutan. Apakah ini yang disebut kesejahteraan? Atau sebenarnya ini adalah bentuk perampokan yang dilegalkan? Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah suatu kaum menahan zakat mereka, kecuali Allah akan menahan hujan dari langit. Dan kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya hujan tidak akan turun sama sekali. Ini bukan hanya tentang zakat, tapi tentang ketimpangan yang dibiarkan, tentang kekayaan yang tidak dibagikan, tentang kekuasaan yang hanya melayani pemilik modal. Kita lupa bahwa keberkahan sebuah negeri bukan diukur dari berapa banyak gedung pencakar langit, tapi dari seberapa adil ia memperlakukan rakyat kecil. Negara tidak akan hancur hanya karena kemiskinan, tapi negara akan hancur ketika ketimpangan dianggap biasa. Ketika orang kaya tidak peduli dan orang miskin tidak punya suara. Inilah benih kehancuran itu, bukan dari luar, tapi tumbuh perlahan dari dalam sistem. Islam tidak hanya mengatur ibadah, ia juga membawa visi besar tentang bagaimana negara seharusnya dibangun. Bukan negara yang hidup dari pajak menindas, bukan negara yang hukum dan jabatannya bisa dibeli, tapi negara yang adil, amanah, dan melindungi rakyatnya. Dalam sejarah Islam, kita mengenal masa keemasan ketika keadilan ditegakkan, pemimpin takut berbuat zolim, dan kemakmuran bukan hanya milik segelintir orang. Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya, di masanya hampir tidak ditemukan rakyat yang berhak menerima zakat. Semua sejahtera, bukan karena pajak tinggi, tapi karena pemimpinnya adil dan rakyatnya ikut menjaga kebenaran. Bandingkan dengan hari ini, negara justru berlomba memeras rakyat, bukan membina rakyat. Pemimpin lebih sibuk mempertahankan kursi, bukan menegakkan amanah. Rakyat makin tak berdaya, hukum tak lagi membela, dan sistem pun perlahan menjadi sarang kezoliman. Negara kuat bukan karena banyak pajaknya, tapi karena adil pemimpinnya. Negara besar bukan karena megah gedungnya, tapi karena suara rakyatnya didengar dan dijaga. Islam tidak pernah mengajarkan pembiaran terhadap kerusakan. Justru Islam datang untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk dalam sistem negara. Kini pertanyaannya, apakah kita masih peduli dengan arah bangsa ini, atau kita memilih diam hingga kehancuran itu menjadi nyata di depan mata?
Kita mungkin berpikir negeri ini luas, penduduknya banyak, sumber dayanya melimpah, tak mungkin hancur. Tapi sejarah membantah itu semua. Bangsa besar hancur bukan karena miskin, tapi karena zolim. Bukan karena diserang, tapi karena rusak dari dalam. Lihat peradaban besar seperti Romawi, Persia, Andalusia. Mereka jatuh saat keadilan lenyap, saat kekuasaan jadi rebutan, dan saat rakyat berhenti peduli. Hari ini kita mungkin merasa jauh dari titik kehancuran. Tapi jika pajak makin menindas, hukum terus tumpul ke atas, jabatan dikuasai kroni, dan rakyat memilih diam atas kezoliman, maka kehancuran hanya soal waktu. Kita di Indonesia, meski jauh dari zona perang, meski aman dari gempa politik besar seperti di Timur Tengah, bukan berarti aman dari kehancuran moral dan sistem. Jangan tertipu oleh stabilitas semu. Jangan terlena oleh pembangunan fisik. Jika pondasi keadilan terus digerus, kita masih punya waktu untuk memperbaiki, untuk bersuara, untuk membela yang benar, dan yang paling penting, untuk tidak ikut menyuburkan kerusakan dengan diam atau mendukung sistem yang zolim. Karena kelak bukan hanya penguasa yang ditanya, tapi juga rakyat yang membiarkan. Wahai saudara sebangsa, apa yang telah kita dengar bukan untuk menghasut, bukan untuk memprovokasi, tapi untuk mengajak kita merenung dalam-dalam. Negeri ini tidak akan hancur dalam sehari, tapi keruntuhan moral, keadilan yang terkikis, dan diamnya rakyat terhadap kesalahan adalah proses pelan yang jika tak dihentikan, akan membawa kita pada kehancuran. Tanda-tanda itu mulai tampak, bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Kita tidak bisa memperbaiki segalanya sendiri, tapi kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Dengan menolak ikut dalam ketidakadilan, dengan menjadi posisi sekecil apapun, dengan berani bersuara jujur, meski hanya dalam keluarga, lingkungan, atau media sosial. Kita mungkin bukan pemimpin negara, tapi kita bisa jadi pemimpin kebenaran di sekeliling kita. Negara kuat bukan karena penguasanya, tapi karena rakyatnya peduli. Dan perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil yang dijaga bersama. Semoga narasi ini ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.